Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi untuk kalian yang masih bingung tentang barisan dan deret aritmatika, bisa kalian perhatikan mungkin kalender yang ada di rumah kalian masing-masing, itu pasti ada eh, angka yang kalau kalian lihat mungkin ke bawah atau ke ujung kiri atas, ke ujung kanan bawah, itu pasti akan ada polanya. Nah, pola-pola seperti itu, urutan dari bilangan yang mengandung pola atau ada polanya itu dinamakan dengan barisan dan deret aritmatika. Bedanya, barisan itu bisa kita bilang sebagai barisan hitung seperti itu. Nah, kalau di deret aritmatika itu adalah eh, hasil penjumlahan dari satu barisan aritmatika. Jadi kalau ada barisan aritmatika, kemudian ada penjumlahannya, itu adalah deret aritmatika. Oke, saya langsung saja ke bentuk umumnya. Jadi yang pertama itu saya ke barisan dulu. Di barisan itu ada um, bentuknya biasanya seperti ini. Misalkan 4, 11, 18, 25, seperti itu. Kalau diperhatikan, jadi soal-soal seperti ini banyak sekali keluar di ujian tes masuk perguruan tinggi. Kalau diperhatikan 4 ke 11 ini dia ditambah 7, kemudian 11 ke 18 ini juga ditambah 7, 18 ke 25 ini juga ditambah 7. Jadi yang disebut pola itu adalah seperti ini. Ada bentuk yang berulang ketika ada bilangan yang diulang juga. Oke, kemudian di sini ada yang namanya U atau suku. UN. UN itu adalah suku ke N. Misalnya pada barisan ini 4 ini adalah U1, 11 ini adalah U2, 18 ini adalah U3, 25 ini adalah U4 dan begitu seterusnya, tergantung banyaknya suku nanti. Jadi setiap angka itu akan menjadi suku. Kemudian yang tadi ketika U1 ke U2 plus 7, kemudian di sini juga plus 7, plus 7 dan seterusnya itu plus 7 ini dinamakan dengan B atau beda. Jadi ada UN, ada B. Kemudian barisan ini kan dimulai dengan 4. Dengan bilangan 4. Nah, bilangan 4 ini, bilangan yang pertama pada satu barisan aritmatika itu disebut dengan A atau bilangan yang pertama. Kemudian dari rumus-rumus tersebut ada satu lagi, yaitu N. N itu adalah banyaknya suku. Kalau A itu adalah suku pertama. Nah, di sini dari UN, B, A, dan N kita punya rumus untuk di barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Jadi suku ke N itu mencarinya dengan rumus A plus N min 1B. Seperti itu. Misalnya sekarang saya punya sebuah soal yang diketahui U9 itu 20 dan bedanya adalah 5. Yang akan kita cari itu adalah 3 suku pertama. Nah, karena kita sudah punya U9 dan beda, kita berangkatnya dari rumusnya dulu. Rumusnya kan UN sama dengan A plus N min 1B. UN berarti N-nya adalah 9. Bedanya adalah
5, otomatis N di sini bisa juga kita ganti dengan 9. U9, kenapa kita pakai U9? Karena hanya itu yang kita ketahui. A-nya kita nggak tahu, tambah N-1, 9 kurang 1. B-nya 5. U9 tadi kita punya 20. 20 sama dengan A plus 8 kali 5. 20 sama dengan A plus 40. 20 kurang 40 min 20 sama dengan A. Jadi kita punya A-nya adalah min 20. A ini kan suku pertama, berarti ini juga merupakan U1. Jadi kita sudah dapat nih U1-nya. Karena yang ditanya 3 suku pertama, selanjutnya bisa dicari U2 dan U3. Oke, saya dari U2 dulu deh. Jadi U2 A plus N min, UN. A plus N min 1. B, U2 sama dengan A-nya min 20 tambah 2 kurang 1 kali bedanya tadi adalah 5. U2 min 20 tambah 5. Min 15. Kemudian U3. Min 20 tambah 3 kurang 1 kali 5. Min 20 tambah 10. Min 10. Jadi di sini kita sudah dapat nih. Karena ditanya 3 suku pertama, kita punya U1-nya min 20, U2-nya min 15, dan U3-nya min 10. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat, A itu adalah nilai dari U1 atau suku pertama. Seperti itu cara menggunakan rumus dari barisan aritmatika dan apa saja elemen-elemen yang ada pada barisan aritmatika. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah deret aritmatika. Saya berikan contoh bentuk dari deret aritmatika. Misalnya ada 4 tambah 11 tambah 18 tambah 25. Nah, kalau diperhatikan dari contoh saya yang pertama, tadi kan ada sebuah barisan aritmatika yaitu 4, 11, 18, dan 25. Selanjutnya, barisan ini dijadikan suatu perhitungan atau barisan aritmatika tersebut dijumlahkan. Maka jadinya akan seperti ini. Jadi barisan aritmatikanya seperti yang tadi, kemudian deret aritmatikanya seperti ini. Karena jumlah berarti ada S. S itu adalah jumlah. Sama dengan sebelumnya. Oke, ada A, ada N, ada B. Yang baru di sini kalau tadi di barisan aritmatika ada UN atau suku ke N. Sekarang di sini karena kita akan menjumlahkan, jadi akan ada SN atau jumlah N suku pertama dari satu deret aritmatika. SN ini bisa dicari dengan N per 2 kali 2A plus N min 1B. Seperti itu rumusnya. Jadi misalkan kalau ini angkanya sedikit kan masih bisa dijumlahkan biasa. Ini ada 1, 2, 3, 4. N-nya jadinya ada 4. A-nya 4, suku pertamanya, dan bedanya adalah 7 tadi. Jadi yang dicari kalau seperti ini adalah S4. Karena ada 4 suku. S4, kemudian tinggal diganti-ganti saja. Apabila pada deret aritmatika tidak diketahui salah satu sukunya, kemudian yang diketahui adalah jumlah suku keberapa gitu misalkan, kita bisa pakai rumus ini. UN sama dengan SN kurang SN min 1. Jadi bisa gunakan ini. Misalkan suku ketiga, berarti itu adalah cara mencarinya jumlah suku ketiga dikurangi jumlah suku kedua.
Oke, saya masuk ke contoh soal dulu. Misalkan ada sebuah deret aritmatika, misalkan bilangannya tidak terlalu bagus gitu. 3 plus 4 setengah plus 6 plus 7 setengah dan seterusnya sampai plus 30. Nah, kalau seperti ini kan kita belum tahu banyaknya berapa, n-nya berapa. Kemudian kita akan mencari nilai U ke 15-nya. Itu yang akan kita cari. Karena untuk mencari jumlah suku ke 15 itu kita membutuhkan UN tadi, boleh dipakai dulu itu. Jadi kalau kita cari dulu bedanya, A-nya otomatis kan 3. Bedanya boleh kita pakai 4, 1/2 kurang 3. Jadi suku ke N dikurangi dengan suku ke N-1. Suku kedua kurangi suku ke-1, suku ketiga kurangi suku kedua, dan seterusnya. Jangan nanti suku ketiga yang dikurangi dengan suku ke-1, tidak akan menjadi beda dia. Kemudian di sini berarti ini adalah 1/2 atau 3/2. A-nya adalah 3, bedanya adalah 3/2. Oke, kemudian kita akan UN suku terakhir. UN-nya adalah 30. Kita kan tidak tahu suku ke berapa dia, 30 itu kita anggap UN. Jadi dari sini kita bisa ketemu N-nya. UN sama dengan A plus N-1B. UN-nya kan kita punya 30. 30 plus sama dengan 3 plus N-1 kali 3/2. Kemudian tinggal dioperasikan. Ini akan menjadi 27. 30 kurang 3 sama dengan 3/2. N kurang 3/2. 27 tambah 3/2 sama dengan 3/2N. Kalau misalkan mau disamakan penyebut bisa 27 kali 2 4, 1, 54. 54 plus 3/2 sama dengan 3/2N. 54 tambah 3, 5, 7. Per 2-nya saya sederhanakan sama dengan 3N. 5, 7 bagi 3. Seharusnya sih bisa. 2, 7, 9, 19 sama dengan N. Berarti nilai N-nya adalah 19. Berarti banyak datanya adalah 19. Sekarang kalau mau dicari U15 berarti kita gunakan A plus N-1B. Jadi mau di skip cara yang tadi kemudian langsung ke U15 boleh. Tapi kalau kalian mau mencari banyak N-nya silahkan gunakan cara yang tadi. U ke-15 A-nya 3 tambah 15 min 1 bedanya 3/2. 3 tambah 14 kali 3/2 sama dengan 3 tambah 21. 24. Jadi suku ke-15-nya adalah 24. Sekarang kan deret aritmatikanya ini banyak. Kemudian kita punya banyak N-nya itu adalah 19. Nah, cara ini, kalau misalkan kalian agak bingung, boleh ketika mencari U15 kalian langsung ke sini dulu. Kemudian mencari N-nya berapa, baru kalian masuk ke cara yang ini. Sampai dapat N19. Karena di sini kita sekarang akan menggunakan rumus Sn yang tadi. Sn sama dengan tadi rumusnya adalah N/2
2A plus N min 1B. Nah, jadi sekarang kita akan mencari jumlah dari deret aritmatika yang ini. Ini kan banyak banget nih, jadi kita akan mencari jumlahnya. Dengan rumus ini dan N yang sudah diketahui 19 tadi. Berarti S19 sama dengan 19 per 2, 2 kali A-nya tadi adalah 3, 2 kali 3 tambah 19 kurang 1, bedanya tadi 3 per 2. 3 per 2. S19 berarti dia akan menjadi 19 per 2, 6 tambah 18, 18 bagi 2, 9, 9 kali 3, 2, 7. 19 per 2 kali 3, 3. Kalau mau dijadikan pecahan boleh, tinggal dikalikan. Kalau mau dijadikan desimal menjadi 313,5, itu juga boleh. Jadi, seperti itu cara penggunaan rumus barisan dan deret aritmatika. Oke, kemudian coba kalian cari suku ke 50 untuk barisan aritmatika itu adalah 17, 10, 3, min 4, dan seterusnya. Dicari suku ke 50. Jadi ada banyak sekali suku, bisa sampai 50, bisa sampai 100. Jadi silakan coba dicari suku ke 50-nya. Oke, demikian video pembelajaran mengenai barisan dan deret aritmatika. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran.